rangkul. Kita jadikan sebagai tools, karena itu media yang mampu menjembatani relasi kita dengan anak muda sekarang. Betul. Secara lebih khusus yang kedua, guru, dosen, kalau dosen sudah ngomong sama diri sendiri, nggak boleh memusuhi yang namanya AI. AI, ya. Teman-teman akrab dengan ChatGPT ya. Ya. Jangan bikin paper dengan ChatGPT. Nggak boleh pakai AI. Dan AI itu dengan baik ya. Misalnya, saya minta lah mahasiswa saya, tolong pakai Google Scholar dan Scopus AI, teman-teman ya. Itu adalah mesin untuk mencari literatur. Ya. Dan karena mahasiswa saya perbolehkan pakai AI itu, saya akan minta, tolong cari minimal 50 literatur. Ini yang nggak enaknya ya. Cepat sekali mereka dapatkannya kan. Sekarang petakan ini. Nah, ketika mereka sudah bisa memetakan, sebenarnya dengan cepat, dengan mudah, kita sudah dapat map dari current debate, perdebatan terakhir. Nah, bayangin ini nanti tidak hanya berlaku untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliah, tapi di SMA juga akan begitu. Kalau bu guru pak gurunya tidak masuk ke situ, akan ketinggalan. Mereka akan nggak bisa nge-lead lagi di kelas, artinya nggak bisa jadi leader lagi. Ya, jadi yang pertama adalah jangan musuh internet. Kedua, jangan alergi terhadap program-program aplikasi baru yang seakan mengancam eksistensi kita sebagai guru dan dosen. Tapi kita harus mampu untuk memanfaatkan itu dengan baik, karena anak-anak muda sekarang berkomunikasinya, berinteraksinya dengan teknologi itu. Kalau enggak, kita akan ada gap selamanya antara guru, dosen, generasi lama yang nggak pakai itu atau tidak embrace itu, tidak menggunakan itu secara baik. Kita akan ada gap. Akhirnya kadang-kadang kitanya yang gaptek ya Mas. Kan saya bilang, kadang-kadang itu kita yang iri, kita yang cemburu pada anak-anak generasi sekarang yang dengan piawai dari awal sekali sudah, mereka kan istilahnya digital native ya, dari lahir ceprot gitu bahasanya, sudah tahu digital. Kan anak-anak sekarang, bayi-bayi sekarang berapa bulan sudah dinyanyikan lagu-lagu di Cocomelon dan sebagainya. Cocomelonnya kalau beberapa tahun lalu, kalau teman-teman ingat, itu masih berbahasa Inggris. Artinya apa? Kalau Cocomelon itu adalah sebuah ideologi, pakai bahasa Inggris, masuknya pelan sekali. Tapi begitu lagu-lagu di Cocomelon itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, masuknya cepat ke kita. Nah, ada banyak orang tua yang cemas. Kenapa anak-anak sekarang sulit sekali ya ke guru salaman dan cium tangan misalnya, atau salim? Yang nggak relevan, karena di Cocomelon nggak diajarin itu. Jadi hati-hati loh. Itu lagu-lagu itu kesannya lagu anak-anak ya, tapi itu ideologi kan, yang masuk secara malah nggak terfilter, ya internalisasi dari anak-anak ya. Nah, kalau kita nggak mengcounter itu dengan lagu-lagu anak-anak ciptaan kita sendiri yang sesuai dengan konteks kita, ya susah. Saya melihat ini mohon maaf ya, karena saya lagi punya anak kecil di rumah. Saya kan masih muda juga, jadi punya anak kecil di rumah. Terjemahnya, Pak Guru, Bu Guru, terjemah menarik. Hidung mancung, pipi tembem, mata biru, cantik, indah sekali atau cantik sekali. Ya, ideologinya masuk di situ kan. Untuk cantik, untuk baik itu harus putih, hidungnya harus mancung, matanya biru. Kenapa terjemahannya letterlock begitu? Persoalannya, ya, vernakularisasinya mestinya disesuaikan dengan konteks kita, ya. Nah itu nggak sadar kita loh masuk ke situ. Oke, selanjutnya gimana nih strategi kita untuk membumikan Pancasila kita, ya? Bagian yang paling penting ya, aksi nyata. Gimana sih cara kreatif tapi realistis buat membumikan Pancasila kita di era digital ini, Mas? Ya, kalau tadi kita sudah menikmati pandangan-pandangan dari para ahli,
Saya hanya sampaikan bahwa kita tidak, atau saya paling tidak, dengan pendekatan yang saya sampaikan bahwa Pancasila itu ideologi yang hidup di kita. Pancasila tidak pernah benar-benar sesuatu yang asing dengan kita. Ya, saking dekatnya malah kita tidak sadari bahwa itu sudah Pancasila. Jadi saya sampaikan ya, sehari-hari kita sudah melakukan mengamalkan Pancasila, tapi kita nggak sadar bahwa itu Pancasila. Kenapa? Karena itu diambil dari tradisi kita sehari-hari. Nah, kita akan tahu bahwa itu bukan Pancasila dan kita tolak. Ya, persoalannya adalah bagaimana kita mengambil contoh-contoh baik, perilaku-perilaku baik dari anak-anak sekarang, ya, yang tidak pernah menyebut Pancasila itu. Kita yang mengumpulkan, kita yang mengkodifikasi, coding, lalu kemudian konseptualisasikan menjadi semacam buku ajar yang begini loh yang Pancasila. Kalau yang dari anak-anak, praktek-praktek mereka berkehidupan Pancasila itu saya yakin bejibun banyak sekali. Jadi kita tinggal ambil apa yang dilakukan anak-anak yang sekiranya inline, sejajar dengan nilai-nilai di Pancasila. Yang susah di zaman sekarang, saya bukan orang yang pesimis. Yang relatif lebih susah, bukan susah ya, tapi relatif lebih susah dibanding melihat contoh baik di anak-anak adalah mencari contoh baik dari pemimpin. Ya. Contoh baik dari para leaders di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Yang disajikan di media kita adalah parade contoh-contoh buruk dari para pemimpin. Sehingga yang kemudian dikoding oleh anak-anak kita atau lead kita adalah, kok pemimpin begitu ya, korup, mementingkan kelompoknya sendiri, apa tadi disampaikan money oriented dan sebagainya. Semuanya bisa dibuat. Tapi kemudian kita lihat ada contoh-contoh bagus dari pemimpin tertentu ya, itu bisa dinaikkan. Persoalannya tadi seberapa tahan gitu. Ya, karena ada komitmen, ya. Komitmen itu jangka panjang. Jadi buat saya yang bagaimana cara membumikannya adalah dengan melihat praktek-praktek baik yang selama ini sudah berlangsung dan kemudian kita kita konseptualisasikan, turunkan di situ. Dan tentunya kita bisa pakai media sosial ya Mas ya. Kalau di zaman sekarang tidak bisa tidak ya, tidak bisa menghindari ya Mas ya. Tidak bisa, dan memang jangan dihindari kan? Jangan dihindari ya. Jadi kita harus merangkul media sosial kita ini juga untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang membumikan Pancasila gitu ya Mas ya. Betul sekali.